Cerita berlanjut. Setelah Zhongwen mengetahui bahwa dirinya bisa menjadi lebih kuat dengan cara yang mudah, Zhongwen pun langsung tertawa dengan keras sambil berkata di dalam hatinya, "Aku Zhongwen akan segera menjadi penguasa dan menikah dengan wanita yang kaya, serta mencapai puncak kehidupanku." Aku sedikit bersemangat saat memikirkannya. Sementara Lin Xiaodi, dia merasa heran melihat sikap Zhongwen seperti itu dan bertanya, "Kakak Zhongwen, apa yang sedang kau tertawakan?" Mendengar itu, Zhongwen pun langsung berpura-pura memperagakan teknik seni bela diri dan menjawab, "Xiaodi, aku baru saja mempelajari teknik yang tiada tara. Teknik itu tidak terkalahkan. Sekarang kau perhatikanlah gerakanku ini." Lin Xiaodi pun memberi Zhongwen tepuk tangan dan kembali berkata, "Hebat, kakak Zhongwen sangat luar biasa." Kemudian, karena Zhongwen masih merasa bingung dengan teknik seni bela diri yang baru saja dipelajarinya, sehingga Zhongwen malah bertingkah seperti orang bodoh, karena dia juga tidak tahu apa yang harus dia tunjukkan kepada Lin Xiaodi, yang membuat Lin Xiaodi bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Zhongwen. Lalu, Lin Xiaodi yang merasa kebingungan pun bertanya, "Kakak Zhongwen, apakah ini teknik seni bela diri yang sangat kuat itu? Aku merasa bahwa gerakan biu-biu ini sangatlah aneh." Tentu saja, wajah Zhongwen pun langsung berubah menjadi pucat karena merasa malu dan berkata, "Lupakan saja, sebenarnya tadi itu hanyalah gerakan palsu. Aku baru ingat bahwa aku tidak memiliki energi spiritual di dalam tubuhku," ucap Zhongwen di dalam hatinya. Kemudian, Zhongwen pun berpikir sejenak dan kembali berkata di dalam hatinya, "Menurut apa yang Xiaodi katakan sebelumnya, aku harus mempelajari teknik untuk melatih kekuatan spiritual. Karena Flower Palace tidak memiliki teknik kultivasi yang tertulis di dalam buku Divine, diperkirakan aku hanya bisa pergi ke lembah Raja Obat yang berada di gunung belakang." Lalu, Zhongwen pun bertanya kepada Lin Xiaodi, "Xiaodi, apakah kau tahu bagaimana caranya pergi ke gunung belakang?" Lin Xiaodi menjawab, "Baiklah, ikuti aku dan aku akan menunjukkan jalannya kepadamu." Kemudian, Lin Xiaodi pun membawa Zhongwen ke tempat yang menuju ke gunung belakang dan berkata, "Ini adalah ladang herbal pemilik kakak ketiga. Dia menghabiskan waktunya di sini setiap hari untuk membuat eliksir. Di masa lalu, ada jalan menuju ke gunung belakang dari sini. Namun dia mengatakan bahwa ada monster di gunung belakang, jadi kau tidak boleh pergi terlalu jauh." Mendengar itu, Zhongwen pun langsung mengelus rambut Lin Xiaodi sambil mengucapkan terima kasih kepadanya dan berkata di dalam hatinya, "Dia bilang banyak monster di sana. Di dunia ini memang benar-benar sangat berbahaya. Namun, aku harus memilih resiko di malam hari untuk pergi ke sana." Tak lama kemudian, Nyonya Wang datang ke sana dan mengajak mereka berdua untuk kembali pulang karena sekarang sudah saatnya untuk makan malam. Mereka berdua pun sangat senang mendengarnya dan langsung bergegas untuk kembali pulang. Sesampainya di istana Piao Hua, di sana sudah terdapat banyak makanan di atas meja yang dimasak oleh Nyonya Wang karena dia bertugas untuk menyiapkan makanan di sana. Tapi, Nyonya Wang merasa heran melihat ekspresi wajah Zhongwen setelah mencicipi masakannya dan bertanya, "Tuan Muda Zhong, kalau dilihat dari ekspresimu itu, apakah masakanku ini tidak enak?" Karena menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua, Zhongwen pun tersenyum dan balik bertanya, "Nyonya Wang, apakah kau tidak menambahkan garam ke dalam masakanmu ini?" Tentu saja, Nyonya Wang pun kebingungan karena di dunia itu tidak ada garam, tidak seperti di dunia modern, dan Nyonya Wang pun menanyakan apa yang dimaksud dengan garam. Zhongwen pun langsung menyadari bahwa di dunia ini semua masakan tidak ditambahkan garam, dan Zhongwen pun menanyakan lokasi laut yang paling dekat di istana Piao Hua. Nyonya Wang pun menjawab, "Kalau laut, jaraknya kurang lebih 100 mil dari sini." Kemudian, Lin Xiaodi menyela pembicaraan dan berkata, "Kakak Zhongwen, apakah kau ingin pergi ke laut?" Zhongwen menjawab, "Tidak, aku hanya bertanya saja." "Lupakan saja, lebih baik aku berurusan dengan energi spiritual terlebih dahulu dan kemudian memikirkan solusi untuk masalah garam," ucap Zhongwen di dalam hatinya. Setelah makan malam selesai, Zhongwen pun memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu siapapun karena dia berniat pergi ke lembah Raja Obat yang berada di gunung belakang. Sesampainya di gunung belakang, Zhongwen pun menyusuri jalan setapak untuk mencari gua saat dia bertemu dengan Raja Obat Dugu Chen, dan Zhongwen pun berkata, "Tempat itu seharusnya berada di sekitar sini. Di mana sebenarnya letak gua aneh itu?" Lalu, di saat Zhongwen menyentuh dinding batu yang ada di sana, Zhongwen merasakan ada sesuatu yang aneh dan memeriksa dinding tersebut dengan seksama. Rupanya, dinding batu itu adalah jalan rahasia untuk masuk ke dalam gua Raja Obat Dugu Chen, dan Zhongwen pun langsung mendorongnya. Kemudian, setelah Zhongwen masuk ke dalam sana, dia merasa sangat terkejut karena ternyata gua itu sangatlah luas, dan Zhongwen pun melihat patung Raja Obat Dugu Chen yang pernah dia lihat sebelumnya.
saat pertama kali tersadar kalau dirinya telah berpindah ke dunia lain. Zhongwen pun melihat ke sekelilingnya karena saat terakhir kali dia berada di sana, Zhongwen tidak menyadari bahwa tempat itu sangat luas dan terdapat banyak bangunan di dalam sana. Lalu, setelah memeriksa semua bangunan yang ada di sana, Zhongwen pun menemukan bangunan yang bersinar dengan terang, dan Zhongwen pun langsung merasa yakin bahwa tempat itu adalah tempat yang sedang dia cari. Zhongwen pun langsung membuka pintu bangunan tersebut untuk masuk ke dalamnya. Dan benar saja, setelah Zhongwen masuk ke dalam, di sana terdapat banyak kitab-kitab kuno yang merupakan peninggalan dari Raja Obat Duguchen yang dia tinggalkan untuk penerusnya di masa yang akan datang. Kemudian Zhongwen mengambil salah satu kitab yang ada di sana dan berkata di dalam hatinya, tampaknya Raja Obat Duguchen ini merupakan seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar di zaman kuno. Tapi kebanyakan buku yang ada di sana adalah buku tentang pengobatan dan juga tumbuhan herbal. Sedangkan yang dicari oleh Zhongwen adalah kitab teknik seni bela diri dan juga teknik energi spiritual. Lalu Zhongwen pun menelusuri tempat itu untuk mencari kitab teknik energi spiritual, tetapi Zhongwen tidak kunjung menemukannya. Setelah lama mencari, Zhongwen pun terkejut karena tiba-tiba saja muncul notifikasi, dan dengan wajah yang terlihat sangat kecewa, Zhongwen berkata di dalam hatinya, "Apa? Hanya ada 2 kitab teknik seni bela diri dan teknik energi spiritual di sekte yang sangat besar ini?" Wajah Zhongwen pun langsung berubah menjadi serius karena kembali muncul notifikasi yang mengatakan menemukan kitab teknik seni bela diri Wan Qi dan Longevity. Apakah ini termasuk yang Anda cari? Ya atau tidak? Menemukan Immortal Step in the Cloud dari teknik spiritual. Apakah ini juga termasuk yang Anda cari? Ya atau tidak? Lupakan saja. Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ucap Zhongwen di dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Zhongwen pun langsung menjawab ya, karena meskipun hanya menemukan 2 kitab saja, tapi bagi Zhongwen itu juga sudah cukup untuk saat ini. Setelah mempelajari 2 kitab tersebut, Zhongwen kembali melihat-lihat buku yang ada di sana dan kembali berkata di dalam hatinya, teknik seni bela diri ini lumayan kuat. Masih terdapat begitu banyak buku yang ada di sini. Mari kumpulkan terlebih dahulu buku-buku yang berhubungan dengan herbal dan juga alkemi. Karena kakak perempuan ketiga begitu terobsesi dengan herbal dan juga alkimia. Setelah mendapatkan kitab tentang herbal dan juga alkemi, Zhongwen pun langsung mempelajarinya. Dan teknik yang dia pelajari diantaranya adalah Physic Identification, Detailed Explanation of Physic Medicine Planting, dasar-dasar alkimia, dan teknik alkimia tingkat lanjut. Kemudian, setelah mempelajari begitu banyak kitab yang ada di sana, Zhongwen pun merasa cukup kelelahan dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka akan sangat melelahkan seperti ini setelah mempelajari begitu banyak teknik herbal dan juga alkemi." Lalu, Zhongwen pun pergi dari perpustakaan dan melanjutkan untuk menjelajahi lembah Raja Obat sampai Zhongwen menemukan bangunan yang paling besar di sana. Tidak salah lagi, bangunan ini adalah pusat dari lembah Raja Obat. Semoga ada beberapa harta yang sangat berharga di dalam sana, ucap Zhongwen sambil menatap bangunan itu dengan penuh ekspektasi. Kemudian Zhongwen pun masuk ke dalam, tetapi di dalam sana terlihat seseorang yang sedang duduk di kursi yang ada di sana. Tentu saja Zhongwen pun sangat terkejut melihatnya, karena dia tidak menyangka akan ada orang lain yang berada di dalam tempat itu. Rupanya orang yang sedang duduk di sana adalah mayat dari Raja Obat Duguchen, di mana dia telah mati sambil keadaan duduk dan memegang sebuah kitab di tangannya. Kemudian, Zhongwen pun langsung memberi hormat kepadanya dan berkata, "Tetua Duguchen, aku tidak tahu bagaimana lembah Raja Obat ini bisa dihancurkan. Tetapi sekarang, aku telah mewarisi tempat ini, dan aku pasti akan meneruskan tradisi Raja Obat di masa depan." Lalu, di saat Zhongwen mengambil kitab yang ada di tangan Duguchen, muncul notifikasi yang mengatakan, "Apakah Anda akan mempelajari catatan dari Sang Raja Obat?" Zhongwen pun langsung menjawab, "Ya, pelajari." Kemudian, dengan kemampuan pemahaman Zhongwen yang super cepat, semua catatan yang ada di dalam kitab tersebut langsung masuk ke dalam pikirannya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah berhasil memahami seluruh teknik yang ada di dalam kitab tersebut, Zhongwen melihat sebuah cincin yang terpasang di jari Duguchen yang menarik perhatiannya. Melihat itu, Zhongwen pun berkata di dalam hatinya, "Ternyata di tangan Raja Obat ada cincin penyimpanan. Pasti semua harta peninggalannya ada di dalam sana." Tanpa berpikir panjang lagi, Zhongwen pun langsung mengambil cincin penyimpanan tersebut dan kembali berkata di dalam hatinya, "Cincin ini sangat cocok untukku. Langkah selanjutnya adalah mengelola energi spiritual dan mempelajari teknik spiritual." Setelah itu, Zhongwen pun langsung mencoba berkultivasi untuk memahami teknik spiritual yang telah dia dapatkan sebelumnya. Tapi, alangkah terkejutnya Zhongwen karena saat dia sedang mencoba berkultivasi,
Tiba-tiba saja Zhongwen masuk ke dalam kesadaran spiritual miliknya, dan Zhongwen pun bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa malah dibawa ke perpustakaan yang ada di dalam pikirannya itu. Lalu, muncul notifikasi yang mengatakan, karena Anda sudah memasukkan 100 buku ke dalam perpustakaan, Anda memiliki 1 kali kesempatan gacha untuk mendapatkan hadiah. Di antaranya adalah kemampuan yang hebat dalam memasak, teknik Immortal Vajra, dan peta distribusi sekte kuno. Tentu saja, Zhongwen pun sangat bersemangat dan langsung ngegacha. Tetapi hadiah yang didapatkan oleh Zhongwen adalah kitab keterampilan hebat dalam memasak, yang membuat Zhongwen merasa sangat kecewa dan berkata di dalam hatinya, sepertinya aku benar-benar memiliki keberuntungan yang buruk. Lebih baik sekarang aku mulai belajar latihan seni bela diri saja. Kemudian, setelah Zhongwen mempelajari teknik seni bela diri, Zhongwen berhasil mendapatkan teknik level Diamond, One Breath Long Life Formula, dan teknik spiritual level Star Spirit. Lalu, alangkah terkejutnya Zhongwen karena muncul notifikasi yang mengatakan, formula energi spiritual immortal adalah, setelah Anda mempelajarinya, energi spiritual akan secara otomatis masuk ke dalam tubuh Anda, dan seorang kultivator berbakat dapat membuka roda Taoist pertama dalam waktu 3 hari saja. Aku tidak perlu berkultivasi untuk mempraktekkan teknik ini, ucap Zhongwen di dalam hatinya karena merasa sangat terkejut. Setelah itu, Zhongwen pun tidak melanjutkan kultivasinya dan berkata, karena aku tidak perlu berkultivasi untuk mempraktekannya, mari kita pergi ke tempat penyimpanan kristal spiritual untuk mengumpulkan kristal spiritual di sana. Kemudian, meridian Zhongwen pun berhasil dibentuk yang membuatnya merasa sangat senang, dan Zhongwen pun kembali berkata, bukankah ini yang disebut dengan roda Tao pertama? Haha. Sekarang aku adalah seorang kultivator. Setelah itu, Zhongwen pun pergi keluar, di mana di atas langit terlihat bulan sabit yang bersinar dengan terang. Dan akhirnya Zhongwen pun sampai di tempat penyimpanan kristal spiritual yang bisa dia jadikan sebagai sumber daya untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Kemudian, sebelum masuk ke dalam sana, Zhongwen pun berkata, bukankah dikatakan bahwa para jenius membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai roda Tao pertama? Mungkinkah aku adalah seorang kultivator jenius yang sangat langka, karena bisa mencapai tahap pertama dalam waktu sekejap saja? Setelah Zhongwen masuk ke dalam, Zhongwen menemukan tumpukan kristal spiritual yang sangat banyak dan kembali berkata, ini sangat luar biasa. Menurut kabar, kristal spiritual adalah sejenis mata uang umum di Kekaisaran Dagan. Meskipun aku tidak tahu nilai spesifiknya dan ada begitu banyak di sini, aku pasti bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Kemudian, Zhongwen menggunakan cincin penyimpanan miliknya untuk memasukkan semua kristal spiritual yang ada di sana. Meskipun kristal spiritual yang ada di tempat itu sangatlah banyak, tetapi cincin penyimpanan milik Zhongwen bisa menyimpan semuanya, karena cincin penyimpanan miliknya adalah warisan dari Raja Obat Lugu Chen yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya Zhongwen pun selesai memasukkan semua kristal spiritual yang ada di sana ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Tentu saja, Zhongwen merasa sangat senang karena sekarang dia tidak perlu repot-repot mencari sumber daya lagi setelah mendapatkan warisan yang sangat banyak dari Raja Obat Lugu Chen untuknya. Kemudian, Zhongwen memutuskan untuk kembali ke istana Piahua dan berkata, sekarang belum terlalu dini hari, sebaiknya aku cepat kembali pulang sebelum mereka mulai mencariku. Dalam perjalanan pulang, Zhongwen melihat sebuah danau yang cukup besar, dan Zhongwen pun memutuskan untuk minum dulu di sana karena air di danau itu sangat jernih sehingga membuatnya merasa haus. Lalu, Zhongwen pun meminum air danau itu untuk menghilangkan dahaganya. Setelah Zhongwen menempuh perjalanan yang cukup jauh dari istana Piahua menuju ke gunung belakang. Tapi setelah Zhongwen meminum air danau itu, Zhongwen langsung memuntahkannya karena rasa air di danau itu ternyata asin meskipun warna airnya sangat jernih. Setelah mengetahui bahwa rasa air di danau itu asin, Zhongwen pun langsung terpikirkan untuk membuat garam karena masakan yang dimasak oleh Nyonya Wang tidak menggunakan garam sehingga rasanya pun tawar. Kemudian, Zhongwen langsung mengeluarkan tungku pembakaran dari cincin penyimpanannya dan memasukkan air danau itu untuk diekstrak menjadi garam. Karena sekarang Zhongwen adalah seorang kultivator, sehingga dia bisa dengan mudah mengangkat tungku yang cukup besar itu dengan satu tangannya saja, dan dengan wajah yang penuh percaya diri, Zhongwen berkata, haha, nona-nona sekalian, aku adalah Zhongwen, sang master kuliner utama di kerajaan Dagan, dan ceritanya pun bersambung.